Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 3, bagaimana kabar kalian minggu ini? Semoga kabar kalian semuanya baik-baik saja dan semuanya sehat-sehat selalu. Oke siswa kelas 3, untuk minggu ini kita akan mengadakan penilaian akhir tahun, yaitu penilaian yang terakhir selama kalian berada di kelas 3. Nah, untuk materi penilaian akhir tahun itu mulai dari pelajaran 7, 8, 9, 10, 11 dan pelajaran 12. Maka dari itu sebelum kita melakukan penilaian akhir tahun, bagi yang belum siap bisa mempelajari materi mulai pelajaran 7 sampai 12. Bagi yang sudah siap, ayo sekarang kita mulai penilaian akhir tahunnya. Untuk penilaian akhir tahun itu ada soal pilihan ganda sebanyak 25 soal dan soal uraian sebanyak 5 soal. Oke ya, sudah siap? Langsung saja kita mulai untuk nomor 1. Perhatikan, mengerjakan sesuatu hanya karena Allah itu disebut apa? Apakah A disebut rendah hati, atau B disebut sabar, atau C disebut ikhlas? Silahkan dipilih salah satu. Berikutnya soal nomor 2. Semua perbuatan itu tergantung pada titik-titik. Pilihannya A tergantung pada tempatnya, B tergantung pada waktunya, C tergantung pada niatnya. Oke ya, lanjut. Sekarang nomor 3. Aisyah adalah siswa yang ikhlas. Ia dalam mengerjakan tugas selalu titik-titik. Pilihannya A, apakah selalu tepat waktu, atau B, selalu meminta bantuan teman, atau C, selalu terburu-buru. Berikutnya soal nomor 4. Doa menurut bahasa artinya adalah titik-titik. Apakah A artinya menyuruh, atau B artinya memohon, atau C artinya memaksa? Berikutnya soal nomor 5. Di bawah ini waktu yang doa kita mudah dikabulkan oleh Allah adalah titik-titik. Pilihannya A setelah kita makan, atau B setelah kita sholat, atau C setelah kita tidur. Berikutnya soal nomor 6. Surat Al-Kautsar itu termasuk urutan surat yang keberapa dari Al-Quran? Apakah A urutan surat yang ke-108, atau B urutan surat yang ke-109, atau C urutan surat yang ke-110? Soal berikutnya nomor 7. Lafal di bawah ini yang cara membacanya dengan ditekan terdapat pada huruf titik-titik. Jadi lafal ini yang membacanya itu dengan cara ditekan itu huruf apa? Apakah A huruf ba, atau B huruf nun, atau C huruf ro? Berikutnya soal nomor 8. Lafal di bawah ini yang terdapat dalam surat Al-Kautsar ayat 2. Diingat-ingat,
surat Al-Kautsar ayat 2 itu mengandung ayat atau mengandung lafal di bawah ini? Apakah A. Lafal li robbika, ini terdapat pada ayat yang kedua, atau B. Lafal syani'aka terdapat pada ayat kedua, atau C. Lafal Al-Kautsar ini terdapat pada ayat yang kedua? Silakan dipilih A, B, atau C. Berikutnya soal nomor 9. Lafal di bawah ini yang mempunyai arti dan berkorbanlah adalah titik-titik. Pilihannya apakah A. Fasolli, atau B. Al-Abtar, atau C. Wanhar? Kira-kira yang mana? Apakah A, B, atau C? Berikutnya soal nomor 10. Kita berkorban pada hari raya Idul Adha, yaitu tanggal berapa? Apakah A. hari raya Idul Adha tanggal 1 Syawal, atau B. hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah, atau C. hari raya Idul Adha itu tanggal 10 Zulqa'dah? Berikutnya soal nomor 11. Jumlah Asmaul Husna itu ada berapa? Apakah A. ada 10, atau B. ada 20, atau C. ada 99? Soal berikutnya nomor 12. Pengertian dari makhluk gaib adalah titik-titik. Pilihannya A. makhluk gaib yaitu makhluk yang tidak bisa dilihat, B. makhluk gaib yaitu makhluk yang bisa dilihat, C. makhluk gaib yaitu makhluk yang tampak. Berikutnya soal nomor 13. Arti dari as-sami adalah titik-titik. Apakah A. as-sami artinya maha mendengar, atau B. as-sami artinya maha mengetahui, atau C. as-sami artinya maha pengasih? Soal berikutnya nomor 14. Perhatikan. Perilaku yang tidak mencerminkan keyakinan Allah bersifat as-sami adalah titik-titik. Ingat, yang tidak mencerminkan. Apakah A. berpikir positif, atau B. berperilaku buruk, atau C. berkata sopan? Berikutnya soal nomor 15. Bisikan hati manusia tidak ada yang tahu kecuali apakah A. Allah, atau B. jin, atau C. malaikat? Soal berikutnya nomor 16. Kita bisa bernafas setiap hari tanpa membayar. Hal itu merupakan contoh titik-titik. Apakah A. contoh syukur nikmat, atau B. contoh kufur nikmat, atau C. contoh nikmat? Berikutnya soal nomor 17. Kita akan menjadi orang yang rugi
jika hari ini titik-titik dari hari kemarin. Pilihannya A, hari ini lebih baik dari hari kemarin, atau B, hari ini sama dengan hari yang kemarin, atau C, hari ini lebih buruk dari yang kemarin. Berikutnya soal nomor 18. Lawan dari syukur adalah titik-titik. Pilihannya A, lawan syukur itu kufur nikmat, atau B, lawan syukur itu munafik, atau C, lawan syukur itu musyrik. Silahkan dipilih. Berikutnya soal nomor 19. Di bawah ini yang termasuk contoh perbuatan buruk adalah titik-titik. Pilihannya A, rendah hati, B, rendah diri, C, andap asor. Berikutnya soal nomor 20. Dengan berzikir hati kita menjadi titik-titik. Pilihannya A, menjadi sedih, B, menjadi tenteram, C, menjadi gelisah. Berikutnya soal nomor 21. Apabila mendapat nikmat, kita diwajibkan membaca titik-titik. Apakah A, membaca subhanallah, atau B, membaca alhamdulillah, atau yang C, membaca Allahu Akbar? Yang mana kira-kira? Berikutnya soal nomor 22. Arti dari doa adalah titik-titik. Apakah A, artinya bersyukur, atau B, artinya memohon, atau C, artinya mengingat? Berikutnya soal nomor 23. Agar kita berhasil, selain berusaha, kita juga harus titik-titik. A, harus berikhtiar, B, harus berdoa, C, harus berpangku tangan. Soal selanjutnya nomor 24. Raja yang berkuasa pada masa Nabi Ibrahim adalah raja siapa? Apakah A, Raja Firaun, atau B, Raja Namrud, atau C, Raja Abraha? Silahkan dipilih. Berikutnya soal nomor 25. Merupakan soal yang terakhir untuk pilihan ganda. Bunyi soalnya, kisah Nabi Ismail yang perlu kita teladani adalah titik-titik. Apakah A, berinfak, atau B, berkorban, atau C, bersedekah? Yang mana kira-kira? Oke, itu untuk pilihan ganda. Berikutnya ada soal uraian nomor 26 sampai nomor 30. Sudah siap ya? Kita lanjut nomor 26. Tuliskan 2 saja ciri-ciri orang yang ikhlas. Jadi ciri-ciri orang yang ikhlas itu bagaimana? Kalian sebutkan 2 saja. Nomor 27.
Bagaimana bunyi surat Al-Kautsar ayat yang ketiga? Silahkan diingat-ingat ya. Surat Al-Kautsar ayat yang ketiga bunyinya bagaimana? Berikutnya soal nomor 28. Tuliskan bunyi tahmid beserta artinya. Jadi tahmid itu bunyinya bagaimana, kemudian artinya apa? Berikutnya soal nomor 29. Tuliskan doa untuk kebaikan dunia dan akhirat. Nih, kalian diminta untuk menuliskan doanya bagaimana. Berikutnya soal nomor 30. Ini merupakan soal yang terakhir. Sebutkan salah satu gelar Nabi Ibrahim beserta artinya. Jadi gelarnya Nabi Ibrahim itu apa? Artinya apa? Udah ya? Sudah selesai untuk penilaian akhir tahunnya, ada 30. Nanti kalau sudah selesai semua, sudah mengerjakan, silahkan dikumpulkan kepada Bapak dan Ibu gurunya masing-masing. Saya doakan semoga penilaian akhir tahun ini nilai kalian bagus-bagus semua. Sementara itu ada kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.